Selamat pagi Bapak Ibu. Yes, ini mungkin terakhir untuk ibadah online. Kita berdoa supaya minggu depan kita sudah bisa bertemu kembali di chapel kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua support, terima kasih untuk semua doa Bapak Ibu. Bahkan terima kasih untuk semua dukungan Bapak Ibu selama mungkin 4 bulan kita berada di rumah, kita ibadah online. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk menghadiri atau mengikuti tiap-tiap kebaktian kita secara online di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada lagi hari ini. Walaupun masih di rumah, tapi kita mau beribadah bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan melindungi, menjaga kita sampai hari ini, sampai detik ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami terus tidak pernah berhenti bersyukur. Selama kurang lebih 4 bulan kami harus tinggal di rumah dengan semua situasi yang terjadi di berbagai tempat tentang adanya virus di mana-mana, COVID-19, adanya riot di mana-mana, penyebaran berbagai penyakit di mana-mana. Tapi kami bersyukur, terima kasih Tuhan melindungi, menjaga tiap-tiap kami sampai hari ini. Terima kasih kami masih ada waktu lagi hari ini untuk beribadah bersama, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Kami percaya Engkau ada di sini, di ruangan di mana hamba berdiri. Tapi hamba percaya Engkau juga ada di ruangan Bapak Ibu di rumah mereka masing-masing. Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jalannya rangkaian ibadah hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami semua diberkati. Ketika kami bernyanyi memuji Tuhan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Consider all
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Di tengah situasi yang masih seperti ini, kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa mengadakan ibadah secara online. Pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas setelah kebangkitannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam keadaan online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat di mana kami beribadah. Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan tolong kami pada saat ini untuk kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk boleh melakukan setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Bantu hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Dan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teknologi yang kami gunakan. Kiranya Tuhan memberkati agar boleh memperlancar jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini diberi sebuah tema yaitu percaya ketika tidak dapat percaya. Kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas ayat 24, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Firman Tuhan ini akan saya awali dengan sebuah kisah nyata, yaitu Letnan David Steves. Pada tahun 1957, Letnan David berjalan keluar dari pegunungan Sierra di Nevada, California. Setelah 54 hari, pesawat jet pelatih Air Force-nya menghilang. Ia menceritakan kisah yang tak masuk akal tentang bagaimana ia bertahan hidup di belantara bersalju setelah terjun dengan parasut dari pesawatnya yang mati mesin. Sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya secara resmi ia dinyatakan telah mati, telah meninggal. Saat penyelidikan selanjutnya, mereka gagal menemukan bangkai pesawat. Steves dianggap berbohong dan ia dipaksa mengundurkan diri karena ceritanya diragukan. Kemudian lebih dari 20 tahun kemudian, kisahnya terbukti dengan ditemukannya bangkai pesawat oleh sebuah regu pramuka. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada dasarnya manusia selalu ingin bukti. Cerita atau perkataan saja tanpa bukti, banyak orang menganggap ini adalah omong kosong. Banyak orang ingin melihat bukti secara fisik, bukti yang dapat dilihat. Perkataan tanpa bukti seringkali susah untuk diterima, bukan? Seringkali disebut sebuah omong kosong. Tanpa bukti, seperti kisah ini, Letnan David dianggap berbohong dan diragukan perkataannya. Bahkan baru terbukti 20 tahun kemudian, waktu yang cukup lama untuk sebuah pembuktian. Demikian juga ketika Thomas mendengar bahwa Yesus bangkit. Sulit rasanya buat Thomas untuk percaya. Menarik Bapak Ibu,
bahwa yang menyampaikan berita kebangkitan Yesus ini adalah murid-murid Yesus yang selama ini telah hidup bersama-sama dengan Thomas bertahun-tahun. Thomas mengenal betul bagaimana karakter tiap teman-temannya. Dan ketika teman-temannya cerita bahwa aku sudah melihat Tuhan, Thomas dicatat dalam Yohanes berkata, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku mencucukkan tanganku. Aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, Thomas sudah hidup bersama dengan Yesus. Bahkan bukan hanya hidup bersama Yesus, Thomas juga sudah menyaksikan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya mukjizat di mana Yesus menghidupkan Lazarus yang telah mati. Lazarus kembali hidup. Thomas sudah menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat demi mukjizat Yesus lakukan. Namun ketika teman-teman cerita bahwa mereka telah melihat Yesus telah bangkit, Yesus hidup, Thomas sulit untuk percaya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan aku tidak akan percaya. Bukan hanya tidak percaya, namun ia juga mau melihat bukti secara fisik. Melihat langsung Tuhan Yesus. Mungkin istilah ini sering kita dengar. Sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak percaya. Saya perlu ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau aku nggak mau percaya gitu ya. Ya itu kecenderungan manusia Bapak Ibu. Sulit percaya sesuatu tanpa bukti. Mungkin kita pernah mengalaminya ya, dengar cerita dari teman gitu. Gini loh, gini. Aku nggak yakin, aku nggak percaya gitu. Kalau mana buktinya? Ada nggak buktinya? Apalagi zaman sekarang ya, ada foto, kamera, video gitu ya. Sebelum aku lihat fotonya, mana fotonya? Sebelum aku lihat videonya, aku nggak mau percaya gitu. Mana buktinya gitu. Nah, ini adalah kecenderungan manusia Bapak Ibu. Sesuatu ingin melihat, ingin tidak hanya percaya perkataan, tapi ingin melihat bukti secara langsung gitu. Padahal kita tahu bahwa mata fisik kita itu terbatas. Ada banyak hal di sekitar kita pun yang sebenarnya ada, tapi mata fisik kita terbatas untuk dapat melihatnya. Thomas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang dikenang sesuatu yang kurang positif Bapak Ibu. Dalam banyak tulisan, kalau Bapak Ibu baca ada banyak buku. Salah satu yang saya baca juga ada salah satu judulnya Sorotan Iman. Di situ juga menceritakan, judulnya saja Thomas si peragu. Banyak sekali tulisan yang mengatakan Thomas si peragu. Thomas dikenal karena keraguan-raguannya melalui peristiwa Yohanes 20 ini. Tentu saja menurut saya ini kesan yang tidak adil. Kenapa? Karena sebelumnya pun murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Pada satu peristiwa ketika Maria Magdalena melihat Yesus bangkit, Maria Magdalena cepat-cepat lari dan menyampaikan berita ini kepada murid-murid. Namun Lukas 24 ayat 11 mencatat, tetapi bagi mereka perkataan perempuan-perempuan ini seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ketika perempuan-perempuan ini menceritakan bahwa mereka sudah melihat Yesus, bahwa Yesus bangkit, murid-murid yang lain menganggap bahwa perkataan perempuan-perempuan ini omong kosong. Jadi sebelumnya pun, sebelum mereka melihat Yesus secara langsung, mereka menganggap bahwa perkataan mengenai kebangkitan Yesus ini adalah omong kosong. Mereka tidak percaya Bapak Ibu. Dalam Injil Yohanes, Thomas muncul sebanyak 3 kali. Dalam Yohanes 11 ayat 16, Yohanes 14 ayat 5, Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Dalam 3 bagian firman Tuhan ini, terlihat sekali Thomas seorang yang rasionalis dan pemberani. Meskipun dalam beberapa tafsiran ada yang mengatakan bahwa Thomas ini adalah orang yang ragu-ragu, orang yang pesimis. Salah satu contoh peristiwanya Bapak Ibu, ketika pada saat itu Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea untuk melihat Lazarus yang telah mati. Padahal sebelumnya dalam Yohanes 11 ayat 8 dikatakan, padahal sebelumnya Yesus akan dilempari dengan batu di sana. Tetapi ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk kembali melihat Lazarus, Thomas dengan spontan berkata, ada di ayat 16,
mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Di sini menunjukkan satu kalimat di mana Thomas rasionalis. Ya kalau kita ke sana, sebelumnya kan kita udah mau dilempari batu nih. Kalau kita ke sana, ya udah kita pasti mati nih dilempari batu lagi gitu. Dia rasionalis, berpikir ya benar gitu ya. Dan dia berani, ya udah ayo kita sama-sama pergi. Kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu contoh lagi ketika Tuhan Yesus berkata mengenai dalam Yohanes 14, ada judulnya Rumah Bapa, saya bacakan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini perkataan Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima menarik, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Secara Thomas ini secara rasional tuh. Tuhan bilang di ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas berpikir, Bapak Ibu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Menurut saya ini rasional ya Bapak Ibu, masuk akal gitu. Gimana Tuhan? Kami mau ke sana, kami nggak tahu jalannya Tuhan. Bapak Ibu, berpikir rasional bukanlah hal yang salah. Allah menciptakan dan menebus akal budi kita. Bisa dilihat dalam Roma 12 ayat 2. Kekeliruan baru muncul pada saat kita menganut rasionalisme. Segala sesuatu harus sesuai dengan rasio kita, harus masuk akal. Padahal rasio manusia sangat terbatas untuk memahami semua realita yang ada. Begitu pula dengan Thomas. Pemikiran yang rasionalis ini turut membentuk sikap Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus. Ia baru mau percaya kalau ada bukti nyata. Thomas secara berani dan eksplisit menunjukkan hal itu. Di ayat yang ke-24, kembali lagi ke ayat 24 Bapak Ibu, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Sebelumnya Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri setelah ia bangkit. Dan sebelum peristiwa Thomas ini, Yesus lebih dulu menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain. Kita bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Dan pada saat itu Thomas tidak ada di situ, sehingga ketika murid-murid menyampaikan berita itu, Thomas tidak percaya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketika mereka menceritakan apa yang mereka alami, apa yang telah mereka lihat, Thomas tidak percaya dan meminta bukti Bapak Ibu. Kita kembali kepada tema yang diberikan, yaitu percaya meski tidak dapat percaya. Mari kita awali bagian firman Tuhan ini dengan kata tidak dapat percaya. Percaya meski tidak dapat percaya. Kata tidak dapat percaya, ini kita bisa lihat di ayat 25. Jelas Thomas mengatakan, aku tidak akan percaya. Hal ini menunjukkan bahwa sulit bagi Thomas untuk percaya tanpa bukti. Ia tidak akan percaya. Ada juga yang mengatakan, Bapak Ibu, kesedihan yang mendalam, kehilangan Tuhan Yesus, udah gak tahu lagi apa yang harus diperbuat, kehilangan orang yang dikasihi, membuat Thomas sulit untuk percaya, menerima berita bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Hal ini terlalu sulit untuk diterima secara akal manusia. Karena Thomas melihat sendiri, menyaksikan sendiri peristiwa penyalipan itu. Sehingga rasanya mustahil Yesus bangkit. Kalau kita mau lihat kepada keadaan kita Bapak Ibu, mungkin kita berbeda dengan Thomas. Kita percaya bahwa Yesus bangkit. Amin, Yesus bangkit. Ada lagunya, Allah bangkit bersoraklah. Ye, amin, Yesus bangkit Bapak Ibu. Kita percaya. Kita beda dengan Thomas. Tapi coba kita renungkan. Mungkin kita sulit percaya kepada Tuhan ketika keadaan menjadi sulit.
keadaan di luar batas akal kita. Nampaknya secara akal manusia hal itu mustahil. Penderitaan yang bertubi-tubi terus-menerus tanpa henti. Rasanya membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Aku tidak akan percaya kalau sebelum aku melihat Tuhan secara langsung. Kok rasanya setiap masalahku tidak ada jawabannya. Setiap masalahku tidak ada pertolongannya. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tuhan gak ada. Mungkin hal-hal demikian yang membuat kita tidak percaya akan Tuhan Yesus dan kita meminta bukti kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu kita dapat terus percaya ketika segalanya membuat kita sulit untuk percaya. Semua situasi, semua peristiwa itu seolah-olah membuat kita untuk membuat satu pernyataan, aku tidak lagi percaya sama Tuhan. Aku tidak dapat percaya sama Tuhan. Karena keadaannya seperti ini. Percaya meski tidak dapat percaya Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada Thomas. Satu sisi Thomas dianggap orang yang rasionalis. Sehingga membuat dia tidak percaya dan meminta bukti. Namun Bapak Ibu menyatakan keraguan. Ini poin yang pertama yang akan saya sampaikan. Yaitu menyatakan keraguan tetap lebih baik dibandingkan dengan pura-pura percaya. Poin yang pertama yaitu menyatakan keraguan. Ada di ayat 25. Thomas tidak percaya meskipun sudah banyak yang bersaksi. Bukan hanya satu orang. Ada banyak orang yang kasih tahu ke Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahwa mereka melihat Thomas. Orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan Thomas. Thomas kenal betul siapa mereka. Tetapi ini ternyata tidak membuat Thomas percaya begitu saja tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas secara mutlak menolak untuk mengatakan bahwa aku percaya kok gitu ya. Misalnya Thomas, nggak enak nih sama teman-teman nih. Teman-teman banyak lagi yang ngomong Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke, aku percaya kok. Iya aku percaya. Padahal hatinya ragu-ragu. Tidak Bapak Ibu. Thomas dengan jelas menolak untuk berpura-pura percaya. Dia dengan jujur mengatakan bahwa aku tidak akan percaya. Bagi saya Bapak Ibu adalah lebih baik untuk kita menyatakan keraguan-raguan kita daripada kita pura-pura percaya. Mengatakan doa Bapa kami, iman rasuli dan sebagainya, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh percaya. Ada saatnya, jujur Bapak Ibu, meskipun sudah bertahun-tahun menjadi murid Tuhan, meskipun sudah lama percaya kepada Tuhan, ada saatnya sebagai orang Kristen, kita di titik di mana titik terendah dalam kehidupan kita, di mana kita mempertanyakan Tuhan. Saya rasa bagian firman Tuhan ini, bagi saya bagian firman Tuhan ini mewakili banyak orang ketika mereka berada pada iman yang lemah. Ketika mereka ragu-ragu mulai mempertanyakan di mana Tuhan. Rasanya Tuhan tidak ada. Bapak Ibu, bagi saya menyatakan keraguan-raguan itu jauh lebih baik dibandingkan pura-pura percaya. Menyatakan rasa percaya kepada Tuhan padahal tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Kita melihat di ayat 26 ayat 27 bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap keraguan Thomas. Paling tidak kita lihat ada waktu 8 hari sebelum Tuhan menampakkan dirinya kepada Thomas. Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang yang peragu seperti Thomas. Ia membiarkan Thomas hidup dalam pergumulannya selama 8 hari. Tetapi kemudian ia menampakkan diri kepada Thomas dan murid-muridnya yang lain. Walaupun Thomas menunjukkan ketidakpercayaannya yang ekstrim, Tuhan Yesus tetap memperdulikan dia. Penampakan diri Yesus kepada Thomas terjadi 8 hari kemudian. Apa saja yang dilakukan Tuhan terhadap Thomas? Tentu Tuhan mengetahui pergumulan Thomas, Bapak Ibu. Tentu Tuhan tahu bahwa Thomas sedang ragu-ragu, bahwa Thomas sedang berada di titik dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bahwa perkataan yang selama ini telah Tuhan katakan bahwa ia akan bangkit. Thomas tidak percaya, Bapak Ibu. Pada saat Thomas mengungkapkan keraguannya, ia hanya mengucapkannya itu di depan murid-murid dan kita tahu bahwa pintu-pintu terkunci. Namun
secara fisik Tuhan tidak hadir di sana. Namun Bapak Ibu, menarik bahwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini menunjukkan bahwa ia mengetahui situasi yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang memberitahukan hal itu kepadanya. Memberitahukan hal ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya kepadamu. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengetahui pergumulan Thomas. Apa yang sedang Thomas rasakan. Dan Tuhan hadir. Tuhan hadir memberikan kembali keyakinan kepada Thomas. Tuhan Yesus juga mengajak Thomas untuk percaya sesuai dengan kapasitasnya. Kerelaan Tuhan Yesus untuk memenuhi tuntutan Thomas yang mau melihat dan mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus di ayat 27 adalah hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berkenan menemui Thomas sesuai dengan tingkatan imannya. Tidak semua orang lahir langsung percaya sama Tuhan Yesus meskipun ia lahir dalam keluarga Kristen. Kakek neneknya sudah Kristen. Bapak ibunya sudah Kristen, saudara-saudaranya Kristen. Tidak lantas membuat seseorang itu juga Bapak Ibu langsung percaya Tuhan Yesus. Ada saatnya di mana bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada. Aku tidak percaya sebelum aku melihat langsung, aku meminta bukti Tuhan dan sebagainya. Banyak orang di luar sana yang juga mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Mencari tahu kebenaran tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Markus 9 ayat 24 berkata, kiranya ini juga menjadi doa ketika kita sedang ragu-ragu kepada Tuhan. Ketika kita sedang mempertanyakan kehadiran Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada saat Bapak Ibu di titik meragukan Tuhan. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan seperti Thomas. Menjadi muridnya dan bahkan hidup bersamanya bertahun-tahun seperti Thomas. Bahkan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tetapi toh pada akhirnya Thomas berada pada titik lemah. Di mana ia kembali mempertanyakan, apakah benar Tuhan bangkit? Apakah benar Tuhan hidup? Meski sebelumnya Thomas ingin melihat dan mencucukkan jari dan tangannya, di ayat firman Tuhan berkata, sebelum aku melihat, di ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Namun Bapak Ibu, setelah Thomas melihat Yesus yang telah bangkit secara langsung, ia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kehadiran Yesus sudah cukup menjawab semua keraguan-raguan dan ketidakpercayaannya Thomas. Bagaimana kita percaya meski sulit buat kita untuk percaya? Yang pertama yaitu nyatakan keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita, untuk memahami dan mengerti, bahkan meneguhkan iman kita kembali. Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Jangan biarkan aku tersesat ketika aku mulai goyah, ketika aku ragu, ketika aku tidak mengerti semua jalanmu. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, tolong aku untuk boleh memahami dan mengerti semua ini. Berani menyatakan keraguan Bapak Ibu, itu sekali lagi saya katakan itu jauh lebih baik dibandingkan kita pura-pura percaya. Bahkan kalau kita ingat peristiwa di mana ketika Allah berfirman bahwa Sarah akan memiliki keturunan, bahwa Sarah akan hamil. Sarah tertawa dalam hatinya. Bahkan Bapak Ibu, ketika mungkin kita tidak percaya, tapi seolah-olah percaya, Tuhan tahu hati kita, Tuhan mendengar hati kita, Tuhan melihat hati kita. Karena itu ketika kita berada di titik lemah dalam kehidupan rohani kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan iman kita, menyatakan kondisi kita sebagaimana adanya, dan meminta pertolongan Tuhan. Mempercayai Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sesungguhnya nggak tahu apa-apa. Saya percaya Yesus tidak akan membiarkan umatnya yang sedang tersesat atau yang mengalami keraguan. Yesus peduli, asalkan kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan jujur. Hanya Thomas yang tidak ada di situ ketika Tuhan Yesus bangkit. Ya udahlah ya, cuman satu orang, cuman Thomas ini. Toh yang lain
sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Tapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak membiarkan satu orang ini, yaitu Thomas. Tuhan Yesus peduli kepada satu orang yang ragu-ragu, satu orang yang tidak percaya. Dia tidak akan memutuskan buluh yang terkulai. Yehezkiel 34 ayat 16, Roma 15 ayat 1-2. Yesus membawa pulang yang tersesat, menanggung kelemahan yang tidak kuat. Mungkin Bapak Ibu, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara langsung, secara fisik. Namun, saya percaya kita pasti akan punya momen, akan punya suatu peristiwa, atau sudah memiliki pengalaman pribadi di mana akhirnya kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kita belum pernah melihat Tuhan secara fisik. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang terperangkap di atas atap rumahnya. Karena sebuah bencana banjir yang luar biasa. Dia berada di atap rumahnya. Tidak lama kemudian seorang tetangga sedang menaiki sebuah perahu dayung lewat. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo cepat naik, perahu ini masih muak." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Lalu datanglah seorang lain lagi menggunakan sebuah jet ski. "Ayo ikutlah denganku, kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Oh tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Setelah itu datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo naik, tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun pergi. Beberapa jam kemudian air itu naik hingga melebihi atap rumah sang pemuda. Pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Ini ceritanya Bapak Ibu ya. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan. Ia lalu bertanya kepada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tetapi hingga akhir Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti mengapa." Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kau harapkan?" Bapak Ibu menarik, pemuda ini, ya dia sudah berdoa, dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi yang diharapkan adalah Tuhan menolong, Tuhan datang secara langsung menolongnya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara fisik seperti yang dialami Thomas. Tetapi ketika Thomas meragukan Tuhan dan ia ingin melihat Tuhan dan Tuhan hadir, itu peristiwa yang dialami Thomas. Mungkin berbeda dengan kita Bapak Ibu. Namun coba kita renungkan, ada banyak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Penyertaannya, kehadiran Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui berbagai peristiwa, Ia hadir dan menolong kita. Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin benar kita tidak melihat Tuhan secara fisik seperti yang dialami Thomas. Tapi kita percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengamati kita. Tuhan siap, bahkan Tuhan telah menolong kita terus menerus. Yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus kehendaki di ayat yang 29, yaitu iman. Yang kedua berbicara mengenai percaya meski tidak dapat percaya Bapak Ibu. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita percaya meski sulit untuk percaya atau bahkan tidak dapat percaya, yaitu iman. Percaya dulu, beriman dulu, baru melihat. Hidup beriman bukanlah kisah tanpa keraguan. Oh, iman tuh gak ada keraguan. Tapi hidup beriman ini adalah kisah mengatasi keraguan. Orang-orang yang pernah mengalami keraguan, sama seperti Thomas, dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan teguh dalam iman. Ketika orang yang ragu-ragu dan mencari bahkan menemukan jawaban, ia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Imannya tak akan tergoyahkan. Di ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian Yesus, ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Jawaban iman seorang Thomas ada di ayat 28 dan 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Setelah ia melihat Tuhan Yesus secara langsung, iman Thomas yaitu percaya karena melihat. Namun Bapak Ibu, di ayat 29 Tuhan Yesus juga berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Imannya Thomas adalah iman karena melihat, baru dia percaya. Namun di ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana kita dapat percaya Bapak Ibu? Padahal kita tidak melihat. Kita perlu iman. Kita tidak melihat namun percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca bagian ini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di 2 Korintus 5 ayat yang 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, menarik mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini, banyak juga para ahli yang mencoba mencari bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa sehelai kain kafan yang disebut kain kafan Turin sebagai buktinya. Pada tahun 1978, suatu pakar dari Amerika Serikat datang ke Turin, Italia, untuk menyelidiki sehelai kain kafan bekas pembungkus jenazah. Semua peralatan canggih dipakai untuk menelitinya. Kemudian penelitian tidak lanjut diadakan di Arizona dan New York. Apa keistimewaan kain kafan itu? Menurut dugaan, kain kafan ini adalah pembungkus jenazah Yesus 2000 tahun lalu. Lalu benarkah kain kafan ini adalah bekas pembungkus jenazah Yesus? Umat Kristen percaya bahwa Yesus dibangkitkan dan hidup kembali bukan berdasarkan bukti tersebut. Tuhan Yesus hidup bukan berdasarkan bukti kain kafan tersebut, melainkan berdasarkan pada pengakuan, pada firman Tuhan bahwa Allah bertindak dan membangkitkan Yesus. Meskipun banyak orang mencari bukti benar gak ya Yesus sudah bangkit, bahkan dengan kain kafan dan sebagainya, mencari bukti kebenaran tentang ini Bapak Ibu. Namun ketika kita percaya dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seandainya semua hal sudah jelas, seandainya semuanya ada buktinya Bapak Ibu, maka iman kita seringkali tidak lebih dari sekedar keterpaksaan. Ya udah, mau nggak mau kita harus percaya, kan udah ada buktinya ya. Mau nggak mau kita harus percaya gitu ya, nggak bisa dibantahkan lagi. Iman yang benar adalah mempercayai apa yang dikatakan dalam Alkitab. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita umat Tuhan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Kita semua umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, mati karena disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke sorga. Kita percaya, padahal kita belum pernah melihat secara langsung fisiknya Tuhan Yesus. Tapi kita percaya bahwa ia ada. Inilah yang disebut berbahagia. Kita percaya, kita memiliki iman itu kepada Tuhan Yesus, meskipun kita belum pernah melihat Yesus secara langsung. Tapi benar Bapak Ibu, ada kalanya sebagai orang percaya, kadang meragukan kuasanya, kadang meragukan kehadirannya. Benar gak ya Tuhan tuh sanggup? Masalahnya terlalu besar, secara akalku aja kayaknya gak ada jalan keluar. Menurutku masalahku ini gak ada jalan keluarnya. Benar gak ya Tuhan itu hadir? Benar gak ya Tuhan itu ada? Minta tanda, berdoa sana sini, minta mukjizat. Tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Mulai meragukan, benar gak ya Tuhan ada? Benar gak ya Tuhan ada? Bapak Ibu, sebuah kisah
sebuah kisah yang ada dalam sebuah film, maksud saya, The Gods Not Dead. Itu mungkin kita pernah nonton film ini ya. Di situ Joss Whedon, seorang mahasiswa Kristen, mendaftarkan diri pada mata kuliah filsafat yang diajar oleh seorang ateis, yaitu Profesor Redison, menuntut agar setiap mahasiswanya menandatangani pernyataan bahwa God is dead, Allah itu mati, untuk mendapatkan nilai lulus. Joss menolak melakukannya, karena Joss satu-satunya mahasiswa di kelas itu yang menolak. Sang profesor memberi penawaran. Joss harus membela posisinya bahwa God's not dead, Allah tidak mati, dalam satu seri debat dengan sang profesor. Sementara para mahasiswa lain memutuskan siapa yang menang. Profesor memberi Joss 20 menit pada akhir 3 kali kuliah pertama untuk berargumen bahwa Allah itu ada. Dalam 2 debat pertama, Redison atau profesor mempunyai argumen melawan semua poin yang dikemukakan Joss. Akhirnya pada debat ketiga dan terakhir antara profesor dan Joss yang lagi-lagi mengajukan poin-poin yang meyakinkan, Joss kemudian menghentikan pembicaraannya dan menanyakan kepada Redison. Ini sesi yang terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian Joss bertanya kepada profesornya, "Mengapa engkau membenci Allah?" Setelah Joss mengulangi pertanyaan itu 2 kali lagi, "Mengapa engkau membenci Allah? Mengapa engkau membenci Allah?" Redison meledak dalam kemarahannya, profesor ini, membenarkan bahwa ia membenci Allah karena kematian ibunya. Kematian ibunya membuatnya kesepian, padahal ia telah memohon dalam doa. Joss kemudian dengan santai bertanya kepada Redison, bagaimana ia dapat membenci oknum yang menurutnya sendiri tidak ada? Kalau engkau berkata bahwa Tuhan tidak ada, mengapa engkau membenci Tuhan? Redison kemudian, singkat cerita, Redison membaca surat dari mendiang ibunya dan kemudian di cerita itu dia tergerak untuk rujuk dengan Mina. Kemudian ketika di tengah jalan untuk menebui kekasihnya, sang profesor ini ditabrak sebuah mobil dan luka parah. Kemudian ada Pastor Dave menemukannya dan membimbingnya untuk menjadi orang Kristen sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Bapak Ibu, seringkali orang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin juga karena ada banyak peristiwa kepahitan, ada peristiwa di mana segala sesuatu tidak berjalan dengan keinginannya. Sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan, namun tidak terjadi seperti apa yang diinginkan. Dan kemudian mulai mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Injil Yohanes menyinggung beberapa konsep tentang iman. Ada orang-orang tertentu yang mengikuti Yesus hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani mereka. Orang semacam ini pasti akan meninggalkan Tuhan pada saat mereka menghadapi kesukaran. Ada juga orang-orang percaya hanya karena melihat mukjizat. Hati mereka nggak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada juga orang yang seperti Thomas, walaupun keyakinannya didorong oleh mukjizat, tetapi ia akhirnya mengambil keputusan pribadi dalam hatinya. Salah nggak sih kalau kita sudah melihat Tuhan, dalam arti kita sudah dalam kehidupan kita sudah terjadi mukjizat besar, kemudian akhirnya membuat kita percaya kepada Tuhan? Tentu saja nggak salah Bapak Ibu. Kalau kita pernah mengalami mukjizat besar dalam hidup kita, kemudian kita percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, itu sangat amat baik Bapak Ibu ya. Namun yang kurang tepat adalah ketika setiap kali kita selalu meminta mukjizat. Itu yang kurang tepat. Iman kita Bapak Ibu berdasarkan ayat 29 berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya bahwa pasti ada momen di mana pada akhirnya kita mengambil keputusan bahwa yes, Tuhan ada, ya Tuhan hidup. Karena itu aku mau mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Karena itu aku mau beriman kepada Tuhan. Meskipun secara fisik aku belum pernah melihat Tuhan. Manusia melihat baru percaya, ini umumnya. Namun iman percaya baru melihat, itulah iman. Manusia melihat baru kemudian percaya. Bapak Ibu, mata fisik kita terbatas. Maka itu kita perlu mata iman. Banyak sebenarnya yang ada secara fisik, namun kita tidak bisa melihatnya. Ada, tapi seolah-olah nggak terlihat ya. Makanya ada mikroskop. Mikroskop sendiri merupakan serapan dari bahasa Yunani yang artinya mikro, kecil,
Scopein yang berarti melihat. Dari dua kata ini bisa disimpulkan bahwa mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat sesuatu yang ukurannya kecil. Untuk melihat sesuatu yang kecil, kita perlu mikroskop. Dan dalam kehidupan rohani kita, untuk melihat sesuatu yang secara kita tidak dapat melihatnya, kita perlu iman. Kalau hal yang kecil yang tidak dapat kita lihat secara mata kita, kita perlu mikroskop secara iman. Secara kehidupan rohani kita perlu iman agar kita dapat mengerti apa yang tidak dapat kita mengerti, untuk kita mempercayai apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah iman Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu menaruh pengharapan kami, iman kami kepada Engkau. Ketika mungkin suatu hari kami berada pada titik iman kami yang lemah, kami kembali bertanya-tanya tentang Engkau. Tolong kami ya Tuhan, seperti Engkau menolong Thomas. Tolong kami Tuhan, agar iman kami kembali diteguhkan untuk percaya kepada Engkau. Bantu kami untuk kami boleh memiliki iman ya Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Engkau. Seperti ayat 29, berbahagialah meskipun tidak melihat, namun kami percaya. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami tiap-tiap hari. Tolong kami untuk boleh menghadapi setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, sisa hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bantu kami untuk boleh mempergunakannya, melakukan hal-hal yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak. Sorry Bapak Ibu. Maaf. Maaf tadi opening saya lupa pakai mask Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, walaupun kita sudah mau kembali seperti saya sampaikan tadi, kita berdoa tanggal 19 Juli kita sudah mau kembali beribadah di gereja. Tapi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, keluar di mana-mana, jangan lupa tetap pakai mask. Maaf saya opening tadi lupa, tapi sekarang malah mau bicara kelupaan buka. Jangan lupa pakai mask. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di mana-mana setelah Bapak Ibu pegang atau habis, jangan lupa hand sanitizer selalu Bapak Ibu pakai, ya. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Fitri yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi benar-benar bisa menjadi berkat, menguatkan kita semua. Baik, ada beberapa pengumuman. Selamat ulang tahun untuk Ephraim Evander Muaya, tanggal 8 Juli. Tuhan Yesus memberkati Ephraim. Kita berdoa supaya Ephraim bertumbuh sehat secara jasmani, tapi terlebih secara rohani. Dia menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan dia juga nanti bisa bergabung bersama-sama dengan papanya, bermain musik di Stage New Life Indonesian Ministry. Baik, Bapak Ibu, selamat atau ulang tahun pernikahan juga buat keluarga Wiradi, tanggal 12 Juli hari ini. Dan juga untuk Pak Riki dan Ibu Sarah, keluarga Lomban, juga anniversary tanggal 12 Juli. Doakan kami supaya keluarga kami terus menjadi berkat. Bahkan terima kasih untuk tiap dukungan dan doa dari Bapak Ibu untuk semua kami, keluarga kami juga. Baik, Bapak Ibu, kita sekali lagi selamat ulang tahun semua, happy anniversary. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.